Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku, para petani, pekebun kelapa, penghobi kelapa dimanapun berada. Salam jumpa kembali, dan mudah-mudahan hari ini kita semua kembali diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah tentunya, agar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Hari ini kita akan melihat bibit kelapa dalam. Bibit kelapa dalam yang bagus itu seperti apa? Hari ini kita akan sampaikan kepada para petani, pekebun kelapa, pencinta dan penghobi kelapa dimanapun berada, tentang ciri-ciri bibit kelapa dalam yang bagus. Kelapa dalam memang umum saudaraku ditanam, terutama di perkebunan di Indonesia tentunya, karena bibit ini bibit pertama di Indonesia tentunya kelapa dalam. Setelah itu bibit-bibit kelapa jenis yang lainnya. Dan di tempat kami pun bibit kelapa dalam ini memang rata-rata ditanam oleh pekebun dan petani kelapa tentunya. Baik saudaraku, para petani pekebun kelapa dimanapun berada, seperti ini ciri bibit kelapa dalam yang bagus saudaraku. Pertama kita lihat dari buah kelapanya. Buah kelapanya memang besar-besar dan juga bentuknya sempurna, bulat, besar. Dan selanjutnya bibit kelapa dalam ini dia mempunyai banyak tunas. Tumbuh pertama itu memang dia banyak tunas dan langsung bercabang keluar daun. Ini ciri bibit kelapa dalam yang bagus. Sama nih saudaraku, jadi tunas pertama dia daun langsung banyak, rapat daunnya dari bawah sampai ke atas seperti ini. Bibit kelapa dalam yang bagus, ciri-ciri bibit kelapa dalam yang bagus tentunya. Bibit seperti ini saudaraku, kalau ditanam di tempat kami biasanya umur paling lama 4 tahun sudah berbuah, paling lama. Kalau tidak 3 tahun setengah atau 3 tahun sudah mulai berbuah. Kalau ciri bibit kelapanya yang kita tanam seperti ini. Memang banyak jenis bibit kelapa dalam, cuman ini yang kita sampaikan pada hari ini. Inilah bibit kelapa dalam yang bagus untuk kita tanam agar cepat menghasilkan buah tentunya. Pertama memang kita lihat buahnya besar. Buah kelapanya. Terus tunasnya banyak. Tumbuh pertama itu dia tunasnya banyak keluar rata. Dan selanjutnya sama, tunas daun terus, berapa cabang itu daun semua. Nah, ini menandakan bibit kelapa dalam ini bibit kelapa yang bagus tentunya. Dan ini pun kelapa dalam ini untuk segi perawatan dan penyakit memang dia tahan dari penyakit, dan perawatan pun tidak serumit perawatan jenis kelapa-kelapa yang lain kalau kita tanam. Kalau di tempat kami setelah ditanam ini paling pemupukan 1 kali selama tanam itu, 1 kali pupuk dia sudah besar dan berbuah. Dan pemupukan itu paling 6 bulan 7 bulan sekali kalau bibit kelapa yang lain. Kalau bibit kelapa dalam ini 1 kali pemupukan saja waktu umur 6 bulan 7 bulan, setelah itu nggak pernah dipupuk, dia pun sudah berbuah lebat. Kalau di tempat kami daerah Kalimantan. Kalau bibit-bibit biasa yang kurang bagus memang perlu perawatan ekstra, pemupukan rutin dan sebagainya. Karena bibit yang kurang bagus itu memang banyak kendala. Pertama pertumbuhan memang harus disupport dengan pupuk. Kedua dia rawan dengan penyakit kumbang dan sebagainya.
Sedangkan bibit-bibit kelapa dalam yang bagus ini pemupukan cuman 1 kali, umur 6-7 bulan kita pupuk 1 kali. Setelah itu kita perawatan biasa, bersih-bersih dan sebagainya sampai waktu dia berbuah. Ini bedanya bibit-bibit kelapa yang bagus tentunya saudaraku, yang kita tanam di perkebunan. Dan ini kita sampaikan untuk para petani dan pekebun kelapa, informasi yang bagus tentunya tentang pemilihan bibit kelapa dalam. Jadi seperti apa bibit kelapa dalam itu yang bagus dan bagaimana cara perawatannya. Pertama kita lihat adalah buah kelapanya besar, bulat, terus daunnya tunas dari awal sudah banyak tunas. Tuh 2, 3, 4, walaupun umurnya ini baru 1 bulan. Tapi dia tunas daunnya sudah banyak keluar. Ini bedanya bibit kelapa dalam dengan bibit-bibit kelapa yang lain tentunya saudaraku. Dan mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat tentunya untuk para petani, pekebun kelapa, penghobi kelapa dimanapun berada. Sampai jumpa lagi kembali di video-video selanjutnya, dan kami pun kembali minta dukungan channel ini agar bisa berkembang dan berbagi informasi tentunya, berbagi manfaat kepada para petani dan pekebun kelapa dimanapun berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.